wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Tidak lupa kita memuji Allah atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Kita bersyukur dengan hati dan lisan dan bahkan anggota badan atas segala limpahan karunia yang tidak terhitung jumlahnya oleh manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, walaupun kenikmatan sangat banyak, bahkan banyak orang yang melalaikannya, namun kadang-kadang manusia justru lebih teringat kepada musibah.
Manusia lebih fokus dengan musibah. Nikmat yang sangat banyak gak disyukuri, musibah satu saja dikeluhkan. Inilah ciri-ciri orang yang tidak pandai bersyukur dan pandai berkeluh kesah. Manusia yang diciptakan halu'a, suka berkeluh kesah. Kalau diberi kebaikan, kalau diberi musibah, berkeluh kesah. Kalau diberi kebaikan, pelit. Itu ciri-ciri kebanyakan dari manusia, kecuali yang ahli sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, walaupun musibah melanda, walaupun kesulitan selalu ada, walaupun banyak sekali bencana, walaupun berbagai kekurangan, entah itu dalam harta, entah itu dalam kesehatan, entah itu dalam kawan, entah itu dalam hubungan sosial dan lain sebagainya, semua itu sebenarnya sudah Allah tetapkan dan pasti terjadi apa yang sudah Allah tetapkan. Ma asabakum min musibatin fil ardi, tidaklah menimpa kalian dari suatu musibah pun di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga pada diri kalian masing-masing secara pribadi. Ada musibah besar, ada musibah kecil menimpa seorang secara pribadi. Semua itu apa? Illa fi kitabin, semua sudah dalam catatan, dalam lauhul mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum Allah wujudkan, Allah ciptakan dalam alam nyata, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lauhul mahfuz, papan yang terjaga yang menyimpan seluruh memori tentang segala kejadian yang tidak akan terluput apapun yang terjadi. Allah sudah tulis semuanya, dan apapun yang Allah sudah tulis pasti terjadi. Itulah yang disebut dengan takdir. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguhnya itu bagi Allah sangatlah mudah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa, maha mampu, sedangkan kita banyak kelemahannya. Terus kalau kita meyakini itu sudah ditulis dalam takdir, apa yang terjadi? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu kecewa, agar kalian tidak terlalu berduka cita atas apa yang terluput atas kalian dari kebaikan-kebaikan. 'Ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, dan agar kalian juga tidak terlalu gembira dengan apa yang didatangkan oleh Allah kepada kalian. Jadi menjadi orang yang secara emosional itu cerdas. Ketika dapat keburukan tidak gampang marah, tidak gampang emosi, tidak gampang stres, tidak gampang berkeluh kesah. Ketika dapat kebaikan pun tidak gampang girang, cingkrak-cingkrak, tidak gampang kemudian meluapkan kebahagiaannya, selebrasi, kemudian bahkan menjadi orang yang ujub, bangga diri, bahkan sombong, merendahkan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Itu ciri orang yang tidak beriman kepada takdir. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah pentingnya kita mengokohkan iman kita kepada takdir. Karena dengan keimanan yang kuat kepada takdir, orang itu cerdas secara emosional, dan cerdas emosional itu sangat penting. Itu menjadi penopang kesuksesan seseorang dunia apalagi di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, memang banyak orang yang mengaku beriman kepada takdir, tapi kenyataannya mereka hanya beriman di lisan, belum sampai ke dalam hati. Padahal hakikat iman itu keyakinan di dalam hati. Kalau dikatakan kamu iman gak kepada takdir, ya imanlah, masa tidak. Tapi pada kenyataannya ketika terjadi sesuatu gampang berkeluh kesah. Ketika dapat kebaikan gampang girang dan bangga diri. Ini bukti kalau sebenarnya belum begitu beriman kepada takdir. Maka keimanan kepada takdir itu akan menjadi benar itu dengan terpenuhi 4 marotib, 4 tingkatan iman kepada takdir. Barang siapa yang tidak mengimani 4-4-nya, itu sebenarnya belum beriman kepada takdir. Apa saja 4 itu? Yang pertama, beriman kepada ilmu Allah. Kita wajib beriman kepada ilmu Allah, bahwasanya apapun yang akan terjadi itu sudah Allah ilmui. Dan ilmu Allah itu mencakup 4 hal. Yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, dan apa yang Allah tahu tidak mungkin lupa. La yadilu rabbi wa la yansa. Rabbku itu tidak tersesat dan tidak lupa. Semua yang sudah terjadi Allah ingat semuanya. Walaupun gak dicatat oleh malaikat pencatat amal kita, Allah tahu semuanya dan Allah tidak lupa. Cuma untuk apa dicatat lagi? Ini hanya penegasan saja, pembuktian bahwa pengadilan di hari kiamat itu adalah pengadilan yang paling adil, seadil-adilnya. Tidak ada yang kececer dari apapun yang telah dilakukan oleh anak manusia. Jadi Allah mengetahui segala yang terjadi. Kemudian yang kedua, Allah mengetahui yang sedang terjadi saat ini, detik ini,
kejadian tuh miliaran, triliunan makhluk melakukan segala apapun yang dilakukan, Allah tahu semuanya sekaligus. Allah tahu semuanya, tidak ada yang terluput. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah jatuh dari daun di hutan entah berantah, satu helai daun saja jatuh, Allah tahu kapan jatuhnya, gimana jatuhnya, dan di mana letaknya. Itu semuanya Allah tahu. Itu cuma daun. Yang lebih kecil dari itu, mikroorganisme, atom, itu semuanya Allah tahu semuanya. Jangan dikira ilmu Allah itu hanya perkara-perkara besar. Semua Allah sudah tahu. Semua Allah sedang ketahui saat ini juga. Yang ketiga, Allah tahu juga apa yang akan terjadi. Ini ilmu gaib namanya. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku perkara, tahu perkara yang belum terjadi, ini menandingi Allah. Walaupun kadang-kadang betul, karena pencurian berita langit oleh jin, temannya dukun itu, setan memberitahu, memang bisa. Tapi itu disebut menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang mengaku tahu sebelum terjadinya sesuatu, itu namanya peramal. Dan peramal itu togut yang menyebabkan banyak orang kafir. Ketika orang percaya kepada peramal, maka dia telah kafir. Maka segala yang terjadi, yang akan terjadi, hanya Allah yang tahu sebenarnya. Hanya Allah yang tahu. Dan tidak boleh orang mengaku-ngaku tahu. Walaupun orang merasa memiliki indera keenam, atau orang yang pokoknya memiliki keanehan-keanehan bisa tahu, itu sebenarnya harusnya tutup mulut, tidak boleh cerita, karena dia akan menjadi pesaing Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang akan terjadi Allah tahu. Itulah takdir. Itulah takdir. Semua yang akan terjadi Allah sudah tahu semuanya. Kita masuk neraka atau surga, naudzubillah masuk neraka. Kita semoga masuk surga semuanya, semoga. Itu semua sudah tahu. Siapa saja yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, semua Allah sudah tahu. Tidak ada yang tidak Allah tahu. Semuanya sudah Allah tahu. Jadi kita hanya menjalani takdir saja dalam kehidupan kita. Kemudian bahkan yang keempat, Allah tahu apapun yang tidak terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadinya Allah pun tahu. Ini namanya mustahilat. Segala perkara yang mustahil Allah tahu. Apalagi yang gak mustahil. Yang mustahil saja Allah tahu. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya. Buktinya apa? Contohnya, Allah mengetahui seandainya ada Tuhan lain di muka bumi ini, atau di antara langit dan bumi, la fasadata, niscaya hancur langit dan bumi kalau ada Tuhan lain. Ini pengetahuan yang mustahil. Enggak ada Tuhan lain, mustahil ada Tuhan lain. Tapi kalau ada, Allah tahu bagaimana kejadiannya, hancur langit dan bumi. Ini masih sederhana, kita pun masuk logika kita. Bahkan Allah tahu contohnya penduduk neraka. Ini belum terjadi orang masuk neraka. Tapi Allah sudah tahu seandainya penduduk neraka nanti di sana mau ngapain. Itu tentang masa depan. Bahkan yang mustahil, penduduk neraka bilang, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Mau apa? Mau beramal soleh. Kemudian kata Allah, tidak mungkin. La ruddul adu limanuhu anhu. Kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia, pasti mereka akan melakukan lagi apa yang dilarang. Ini mustahil, tapi Allah tahu. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengimani kepada ilmu Allah, dia mulai punya keimanan pada takdir seperempat. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada catatan, kitabah. Inilah yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Jadi kitab, kata kitab itu artinya tulisan, bukan kitab lembaran kertas, bukan. Karena dia cuma satu papan saja, dan besarnya berapa kita nggak tahu. Yang jelas bukan lembaran-lembaran, dia satu papan saja. Tapi menyimpan memori segala kejadian, semua makhluk tertulis di situ, segala kejadian. Itulah yang disebut dengan catatan takdir. Dan itu dikatakan oleh Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, sudah diangkat pena dan kering lembaran. Jadi sudah tidak bisa direvisi. Jadi kalau ada kitab yang gak bisa direvisi, cuma itu. Kemudian Al-Quran, dan Al-Quran juga bagian dari Lauhul Mahfuz. Artinya tercatat juga di Lauhul Mahfuz. Itu juga tidak bisa direvisi. Jadi buku-buku tulisan manusia bisa direvisi, tapi takdir tidak bisa direvisi. Maka siapa yang sudah takdirkan surga, pasti masuk surga. Yang neraka juga demikian. Maka pantas para salaf dulu ketika menangisi dosa-dosa, mereka tidak lebih sedih lagi dibandingkan ketika mereka menangisi takdir, catatan yang sudah lalu. Itu yang kita nggak berdaya lagi. Kita betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah sudah tetapkan, dan itu tidak mungkin berubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah
diangkat pena catatan takdir dan lembaran sudah kering, tidak berubah. Kemudian yang ketiga masyiah. Tahapan yang ketiga dari iman pada takdir adalah beriman kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, wa man lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Nah, keyakinan dengan seperti ini seorang muslim pasti hidup akan tenang. Setiap dia menjalani kehidupan akan terjadi apapun nggak khawatir. Kenapa? Kalau Allah kehendaki ya terjadi, nggak bisa kita hindari juga. Kita berjalan berhati-hati, tapi takdirnya kecelakaan ya kecelakaan. Maka tenanglah dengan takdir. Orang yang beriman pada takdir, dia hidup lebih tenang, tidak galau, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak cemas. Orang yang secara emosional, secara batin, secara psikologi tidak sehat karena kurang beriman pada takdir. Kalau orang betul imannya pada takdir, pasti menjadi orang yang paling tenang, menjadi orang yang paling nyaman hidupnya, karena dia hanya menjadi hamba Allah yang maha kuasa mengatur segala gerak-gerik kehidupannya. Yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Artinya apa? Segala kejadian Allah ciptakan. Allah tidak hanya menciptakan makhluk yang berwujud berupa benda, tapi bahkan Allah menciptakan kejadian. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Perbuatan kita juga Allah yang ciptakan. Kita sekarang duduk di sini, saya berdiri di sini, Allah yang menciptakan. Kalau Allah nggak ciptakan nggak terjadi. Itu semuanya takdir. Jadi siapa yang beriman dengan empat ini, itulah ahlu sunnah wal jamaah, beriman kepada takdir. Tapi yang tidak beriman kepada salah satunya berarti belum beriman kepada takdir. Kalau tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada perbuatan Allah, karena takdir itu perbuatan Allah. Kalau nggak beriman terhadap perbuatan Allah, tidak beriman pada Allah, dan itu alias belum beriman memang. Maka benar kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika ditanya ada di sana orang nggak percaya dengan takdir, menganggap perkara kejadian itu unuf, terjadi begitu saja tanpa perancangan dan perencanaan, maka kata Ibnu Umar, walaupun mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud tidak akan diterima. Kenapa? Karena kafir. Orang yang tidak beriman pada takdir itu kafir. Maka jangan sampai ragu kepada takdir. Jangan katakan segala sesuatu yang sudah terjadi kemudian kita bilang mungkin ini sudah takdir. Ini belum beriman pada takdir. Tapi katakan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Allah sudah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Kalau sudah terjadi pasti takdir, jangan mungkin. Kalau mungkin itu sesuatu yang belum terjadi kita nggak tahu. Tapi yang sudah terjadi itu pasti apa? Takdir. Jangan ragu dengan itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadil ladzina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Walaupun kita beriman dengan seyakin-yakinnya kepada takdir dengan 4 perinciannya, kalau tidak beriman maka dia belum beriman kepada rukun iman yang 6. Kalau belum beriman berarti masih kafir. Kalau kafir berarti tidak akan pernah masuk surga. Maka imanilah takdir ini. Dan banyak orang yang mengingkari takdir. Tapi di sisi lain, walaupun kita iman sekuat apapun terhadap takdir, kita tetap juga beriman kepada syariat. Allah memiliki takdir, Allah juga memiliki syariat. Takdir ini urusan Allah dan syariat inilah urusan kita. Jadi kita hidup di dunia ini menjalankan syariat Allah. Kita dikasih tugas ini dan itu. Masalah nanti takdirnya apa kita nggak tahu. Takdir urusan Allah, serahkan pada Allah. Yang kita ingat apa? Perintah Allah itu apa? Syariat Allah itu apa? Kita disuruh sholat ya sholat. Takdirnya neraka kita nggak tahu. Urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak boleh pasrah kepada takdir. Makanya sahabat dulu ketika mendengar penjelasan Rasul bahwa segala sudah ditulis, semua surga neraka sudah ditulis. Sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, idan nattakilu. Kalau begitu kita bersandar saja pada takdir. Kata Rasulullah, tidak. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap kalian dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Jadi kalau diciptakan untuk neraka, dimudahkan amal neraka. Kalau diciptakan untuk surga, dimudahkan amal surga. Walaupun ada pengecualian, tapi tidak banyak. Bagaimana pengecualiannya? Ada orang selama hidupnya beramal amalan surga, takdirnya neraka, terakhir amal neraka, murtad, masuk neraka. Atau sebaliknya, ada seumur hidup dia kafir, tapi catatan takdirnya masuk surga, terakhir dia tobat, masuk Islam, masuk surga. Nah, itu pengecualian. Tapi mayoritasnya manusia
sesuai apa yang dilakukan. Kalau mudah beramal surga, insya Allah masuk surga. Yang mudah beramal amalan neraka, jangan-jangan masuk neraka. Kita khawatirkan, tapi jangan menvonis siapapun, karena kita tidak tahu semua rahasia Allah. Takdir itu rahasia Allah. Jangan sok tahu, jangan mengaku tahu, karena itu termasuk saingan bagi Allah, dan itulah tauhid, sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Semoga keimanan kita kepada takdir benar, dan itu menjadi penopang hidup kita, menjadi pembangkit semangat kita. Beriman pada takdir bukan untuk pasrah, tapi justru untuk semakin semangat. Bahwa para sahabat itu menjadi generasi terbaik karena mereka beriman kepada takdir. Maka mereka menjadi orang yang semangat, bahkan semangat untuk melebarluaskan Islam, berjuang, berjihad dan seterusnya, karena keimanan mereka kepada takdir. Mereka tidak pasrah kepada takdir. Mudah-mudahan Allah kekalkan keimanan kita terhadap takdir ini sampai ajal menjemput kita, sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.